Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Biro SDM sehingga hari ini kita bisa melakukan sharing terkait pemutakhiran data mandiri. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada para pejabat pimpinan tinggi, struktural, koordinator, subkoordinator, serta pejabat fungsional dan para peserta BIMTEK pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN di lingkungan BKN. Jadi hari ini kita akan sharing mengenai apa sih itu PDM, kenapa pada tahun ini 2021 kita melaksanakan program PDM, lalu apa bedanya dengan PUPNS 2015 yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakan hal tersebut, lalu aplikasi apa saja yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu selaku pengguna PDM, serta nanti ada pembagian juga untuk verifikator yang melakukan proses verifikasi. Next data share. Kami dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian mewakili Bapak Direktur menyampaikan tentang program PDM kepada teman-teman. Jadi yang pertama itu kenapa program PDM itu dilaksanakan. Jadi salah satu alasan kenapa PDM dilaksanakan, salah satunya itu untuk mendukung terwujudnya satu data ASN. Jadi berdasarkan beberapa dasar hukum terkait program PDM dengan satu data, bahwa dalam Undang-Undang 5 BKN itu dimandatkan untuk menyusun SI-ASN yang memuat semua informasi data pegawai ASN. Lalu dalam PP 11 2017 juga bahwa dikatakan bahwa semua profil informasi serta data PNS dikelola oleh BKN dan harus dapat disajikan secara akurat dan terkini. Lalu yang ketiga, mendukung juga Perpres 54 tahun 2018 terkait Stranas PK, di mana dalam sistem merit, dalam penentuan manajemen ASN berbasis merit. Nah, salah satu dukungan SI ASN itu memberikan dukungan data, baik itu untuk pengelolaan layanan kepegawaian maupun untuk manajemen talenta. Lalu yang selanjutnya dalam Perpres 95 tahun 2018 untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga perlu dibuat sebuah aplikasi layanan kepegawaian berbagi pakai yang bisa digunakan oleh seluruh ASN di Indonesia. Lalu yang selanjutnya terkait satu data Indonesia, jadi pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Perpres terkait satu data Indonesia, di mana di dalamnya BKN itu berperan untuk mewujudkan satu data ASN yang nantinya akan bisa digunakan sebagai referensi untuk seluruh ASN maupun untuk kementerian lembaga dalam rangka untuk pemasok data kepegawaian. Lalu yang terakhir di Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021, BKN juga dimandatkan untuk menyusun sistem informasi kinerja PNS. Jadi nanti untuk sistem informasi kinerja akan dimasukkan ke dalam salah satu fitur di SI-ASN. Selanjutnya. Ya, nah mungkin Bapak Ibu bertanya satu data ASN itu apa sih? Apa bedanya dengan data yang dikelola oleh BKN saat ini? Ya, jadi satu data ASN itu adalah kebijakan tata kelola data. Jadi bagaimana data ASN, data PNS seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang mungkin ada PNS, ada P3K serta ada PPT non ASN. Bagaimana caranya mereka bisa dikelola lalu dibagi pakaikan. Dibagi pakaikan itu dalam artian bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder, kementerian lembaga maupun ASN itu sendiri. Sementara datanya itu harus kualitasnya itu baik, akurat dan terkini. Nah, dalam pengelolaannya satu data ASN itu akan mewujudkan bahwa ketika kita memiliki satu data ASN, berarti satu data Bapak Ibu akan sama antara data yang dikelola oleh BKN, dikelola oleh instansi maupun yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah. Nah, kenapa satu data ASN itu dibuat? Nah, salah satunya untuk pedoman penyelenggaraan data di lingkungan BKN. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas data.
Yang ketiga, untuk mewujudkan data yang akurat dan terkini. Dan yang terakhir, untuk mengatur kelembagaan berdasarkan kompetensi SDM, sehingga apabila Bapak Ibu membutuhkan data ASN yang akurat untuk penempatan pegawai misalnya, atau untuk proses layanan kepegawaian yang lain, otomatis datanya itu akan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Next lagi. Ya, nah ini adalah salah satu hasil penyajian data dan informasi kepegawaian yang dikelola oleh BKN. Jadi kita 2 kali dalam 1 tahun per 6 bulan itu menyajikan statistik data kepegawaian ASN. Nah di sini kita bisa melihat sebaran data ASN, baik itu PNS, P3K maupun PPT non-ASN. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa saat ini data PPT non-ASN juga harus dimasukkan dan harus dikelola oleh BKN. Nah jadi ketika kami melakukan penyajian data, lalu ditanya berapa jumlah seluruh ASN yang ada di Indonesia, lalu berapa jumlah ketika tidak ada data PPT non-ASN, padahal jabatan tersebut sudah diduduki oleh PPT non-ASN, maka akan terjadi perhitungan yang berbeda di antara jumlah jabatan yang kosong dengan pemangku yang ada. Nah, oleh sebab itu pada tahun ini Pemutahiran Data Mandiri memasukkan juga PPT non-ASN ke dalam data yang harus dimutakhirkan. Next lagi. Nah, apa itu pemutakhiran data mandiri? Secara garis besar, proses PDM atau pemutakhiran data mandiri hampir sama dengan proses pendataan ulang PNS pada tahun 2015. Jadi, PDM itu proses peremajaan dan pembaharuan data untuk mewujudkan data yang akurat terkini. Bedanya dengan PUPNS 2015, saat ini Bapak Ibu bisa mengakses data Bapak Ibu, memeriksa seluruh data riwayat serta data personal atau data profil, dan dokumen pendukungnya bisa Bapak Ibu langsung unggah di dalam aplikasi MySAPK. Nah, ketika PUPNS 2015, dokumen pendukungnya Bapak Ibu kirimkan melalui email atau ada juga yang dikirimkan melalui fisik ke BKN. Namun pada saat ini proses pengiriman data dilakukan secara digital. Jadi Bapak Ibu cukup melakukan scan sesuai dengan riwayat data masing-masing, diunggah dan nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator di instansi. Next lagi. Nah, ini adalah dasar hukum terkait dengan pemutakhiran data mandiri. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengakses ke KBKN nomor 87 tahun 2021 di portal pdm-asn.bkn.go.id. Nah, di sana diterangkan apa itu tujuan PDM ASN, lalu acuan pelaksanaannya seperti apa, tahapannya, lalu bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi tersebut, lalu siapa saja yang terlibat dalam proses PDM, hingga sanksi apa yang diberikan apabila Bapak Ibu tidak ikut dalam program PDM tahun 2021. Next lagi. Nah, target pendataan PDM 2021 adalah ASN dan PPT non-ASN. ASN itu terdiri dari PNS, P3K, dan CPNS. Nah, untuk PPT non-ASN, apabila di instansi Bapak Ibu memiliki pejabat pimpinan tinggi non-ASN, maka mereka juga wajib melakukan pemutakhiran data. Yang membedakan antara ASN dengan PPT non-ASN hanya untuk login. Jadi untuk login PNS, P3K, CPNS menggunakan NIP, sedangkan untuk PPT non-ASN menggunakan NIK. Next lagi. Nah, PNS yang tidak mengikuti PDM tahun 2021 adalah yang pertama, PNS yang tidak mengikuti EPUPNS 2015. Mengapa? Karena status mereka saat ini di SAPK kita itu tidak aktif, sehingga mereka tidak bisa mengakses MySAPK
dan harus diaktifkan dulu sebelum mereka bisa melaksanakan proses PDM. Lalu yang kedua, para PNS yang akan pensiun tahun 2020 sampai 2022. Kenapa? Karena biasanya usul pensiun itu sudah dilakukan 6 bulan bahkan 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika mereka sudah diusulkan untuk pensiun, mereka tidak perlu melakukan proses PDM. Next lagi. Nah, ini adalah 3 aplikasi pendukung PDM. Yang pertama MySAPK, mungkin nanti Bapak Ibu ASN dan PPTN ASN akan lebih banyak menggunakan MySAPK. Jadi MySAPK itu ada 2 jenis, yang berbasis web atau berbasis web based, lalu yang kedua berbasis mobile yang saat ini sudah ada versi Android. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses data Bapak Ibu masing-masing melalui MySAPK. Lalu apabila ada data yang tidak sesuai, dalam artian tidak lengkap ataupun mungkin datanya belum terupdate, bisa ditambahkan, diusulkan melalui MySAPK. Lalu yang kedua SIHSN, nah ini diperuntukkan untuk petugas verifikator serta approval dari instansi. Nah mungkin nanti ini akan dikelola oleh Biro SDM, lalu akan ditunjuk siapa yang menjadi verifikator, siapa yang menjadi user approval. Dan yang terakhir adalah helpdesk. Nah, nanti di helpdesk ini Bapak Ibu ketika mengalami permasalahan terkait usul PDM ataupun akses data, bisa melakukan layanan helpdesk melalui helpdesk yang ada di MySAPK. Lalu untuk beberapa FAQ, Bapak Ibu bisa mengakses di portal pdm-asn.bkn.id. Nah, next. Ya, nah ini adalah beberapa user dalam pemutakhiran data mandiri. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengguna, yaitu Bapak Ibu PNS, P3K, dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi MySAPK. Nah untuk verifikator, approval, serta admin ini dikelola oleh Biro SDM. Jadi nanti akan ditunjuk siapa yang menjadi admin, siapa yang menjadi verifikator untuk memverifikasi data Bapak Ibu, lalu siapa yang menjadi approvalnya. Nah, untuk tahun ini proses usulan pemutakhiran data mandiri tidak bisa turun status, dalam artian ketika Bapak Ibu mengusulkan atau menambahkan data, tetapi Bapak Ibu misalkan terlupa atau ada data usulan yang tidak sesuai, nah nanti verifikator akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu atas ketidaksesuaian data tersebut, sehingga tidak ada turun status ataupun mengulang untuk melakukan proses pemutakhiran data mandiri. Next lagi. Nah untuk verifikator PDM di kami dibagi jenjangnya, ada yang di level instansi atau Biro SDM atau Biro Kepegawaian instansi. Lalu yang kedua ada verifikator dan approval BKN. Nah mengapa diberi pelevelan tersebut? Jadi ini dibagi berdasarkan kewenangan data masing-masing. Nah, untuk data yang menjadi kewenangan instansi nanti akan diverifikasi dan di-approve oleh Biro SDM langsung. Tetapi untuk data yang menjadi kewenangan BKN dalam hal BKN sebagai pembina kepegawaian nanti akan diteruskan ke verifikator dan approval BKN. Nah, untuk jumlah verifikator, jumlah approval itu tidak dibatasi, silakan disesuaikan oleh Biro SDM sesuai dengan jumlah PNS di unit masing-masing. Next lagi. Nah, ini adalah beberapa jenis data yang dapat dimutakhirkan oleh PNS. Nah, jadi kita membagi, ada data yang bisa dimutakhirkan oleh PNS, ada data yang bisa dimutakhirkan oleh P3K. Nah, untuk data yang dimutakhirkan oleh PNS di sini ada 12 riwayat dan ada 1 data personal. Nah, data personal itu berupa data profil Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung dilakukan update tanpa proses verifikasi. Sedangkan untuk data riwayat, dari riwayat jabatan hingga riwayat penghargaan, nah ini nanti ada proses usul, lalu ada proses verifikasi dan approval. Semuanya wajib Bapak Ibu isi. Jika datanya sudah sesuai, Bapak Ibu diharapkan untuk mengunggah dokumen pendukung dari masing-masing data riwayat. Next lagi.
Nah, selanjutnya data yang dimutakhirkan oleh P3K serta PPT non-ASN hanya data personal, riwayat diklat, penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi. Di mana keseluruhan data tersebut menjadi kewenangan instansi, jadi ketika sudah ada usul, silakan diproses, di-approve, dan diverifikasi oleh instansi. Next lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya Bapak Ibu, nah saat ini data apa saja yang bisa dilakukan perubahan? Lalu apakah saya harus melakukan perubahan terhadap semua riwayat yang sudah saya miliki atau hanya data terakhir saja? Nah, jadi kami membagi untuk beberapa riwayat hanya satu data terakhirnya saja. Untuk riwayat jabatan, pendidikan, diklat kursus, pangkat golongan ruang, PMK, CPNS, PNS, organisasi dan penghargaan, Bapak Ibu hanya bisa melakukan proses update. Dalam artian update itu menambah ataupun merubah data yang sudah ada hanya untuk satu riwayat terakhir saja. Nah, untuk 3 riwayat lainnya yaitu riwayat SKP, riwayat keluarga, serta riwayat CLTN, Bapak Ibu bisa melakukan proses perubahan atau usul pemutakhiran data mandiri lebih dari satu. Untuk SKP 2 tahun terakhir berarti ada 2 data riwayat. Nah, untuk riwayat keluarga silakan Bapak Ibu update data orang tuanya, data pasangannya, serta data anaknya. Nah, untuk riwayat CLTN apabila ada yang pernah memiliki CLTN silakan diunggah untuk riwayat penetapan CLTN, perpanjangan, serta pengaktifan. Nah, apabila data Bapak Ibu sudah sesuai, contoh misalkan ketika dibuka, oh riwayat jabatan terakhir saya sudah sesuai, sudah lengkap, oh pendidikan saya sudah sesuai, sudah lengkap, Bapak Ibu tetap harus mengunggah dokumen pendukung dari masing-masing data riwayat tersebut. Kalau sudah diunggah data pendukungnya, nah baru bisa dilakukan proses submit untuk verifikasi. Next lagi. Dalam isinya Bapak Ibu bisa lihat pertama kerja NPWP sampai jabatan. Jadi datanya akan langsung berubah. Nah, yang kedua riwayat jabatan. Nah, ini adalah data yang berisi informasi riwayat jabatan yang diampu PNS berdasarkan tusi, tanggung jawab, wewenang, berdasarkan pengangkatan jabatan ASN. Nah, pada saat Bapak Ibu mengecek riwayat jabatan, ketika ada data yang tidak sesuai dalam jabatan dan surat pelantikan. Untuk surat pelantikan tidak mandatori jabatan dalam jabatan. Next. Halo, cek Mbak Elin. Mbak Elin. Nah, selanjutnya di riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan, ya. Suaranya putus-putus. Halo? Putus-putus Mbak Elin. Oh ya, bentar. Oke. Sudah jelas? Sudah. Halo? Oh ya. Sudah. Oke, selanjutnya selanjutnya riwayat pendidikan dan riwayat diklat khusus. Untuk riwayat pendidikan, nah isinya merupakan informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Nah, yang harus diunggah adalah ijazah kelulusan dan SK pencantuman gelar. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki pendidikan lebih tinggi namun belum terupdate datanya di MySAPK. Nah, yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu ada riwayat pendidikannya, misalkan ada yang tidak lengkap 2 pendidikan terakhir, berarti
bukan update untuk riwayat yang paling akhirnya saja untuk riwayat pendidikan. Nah, kalau misalkan belum pernah dilakukan proses pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mengusulkan proses penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar melalui Biro SDM masing-masing. Nah, untuk riwayat diklat dan kursus, nah Bapak Ibu bisa melengkapi riwayat diklat ataupun kursus untuk satu riwayat terakhir dengan mengunggah sertifikat pendidikan maupun pelatihan atau kursus atau seminar. Nah, untuk jumlah jamnya silakan nanti diisikan sesuai dengan jumlah jam yang tertera pada masing-masing sertifikat. Next lagi. Nah, ini adalah tata cara pengusulan pendidikan apabila Bapak Ibu merasa bahwa memiliki pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi datanya belum update di dalam SAPK maupun di My SAPK. Nah, untuk pencantuman gelar di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa mengusulkan ke Biro Kepegawaian dengan melengkapi dokumen-dokumen seperti tertera pada gambar. Nah, untuk penyesuaian ijazah juga sama, silakan nanti dilengkapi untuk masing-masing dokumen pendukungnya. Nanti bisa diusulkan ke Biro Kepegawaian atau Biro SDM. Next lagi. Nah, untuk riwayat SKP, nah nanti Bapak Ibu diminta untuk mengecek 2 riwayat tahun terakhir SKP-nya. Kalau misalkan riwayat SKP-nya masih tidak sesuai, silakan Bapak Ibu tambahkan. Setelah itu diunggah bukti realisasi SKP-nya. Lalu untuk data yang lebih dari 1, jangan lupa diklik data saya sudah sesuai, sehingga bisa bertambah di dalam riwayat histori pengajuan untuk usul pemutahiran data mandiri. Nah, untuk riwayat penghargaan atau tanda jasa, nah di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jika pernah mendapatkan tanda jasa atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Nah, yang harus diunggah adalah surat keputusan penghargaan atau tanda jasanya. Next lagi. Nah, untuk riwayat pangkat dan golongan ruang, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dan mengunggah SKKP-nya serta per TKP apabila memiliki, kalau tidak hanya bisa melakukan unggah untuk surat keputusan kenaikan pangkatnya. Nah, untuk riwayat keluarga, Bapak Ibu harus melakukan pengecekan untuk riwayat data orang tua, ayah ibu, data pasangan, suami istri, dan data anak. Nah, untuk dokumen unggah pada masing-masing, untuk orang tua ada kartu keluarga dengan akte, dan untuk pasangan ada surat nikah, dan untuk anak menggunakan data unggahnya akte kelahiran. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya bagaimana dengan yang KP pada bulan Oktober, karena biasanya layanan kepegawaiannya sudah selesai, namun SKKP-nya belum dicetak atau belum diterima oleh Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa dokumen pendukung yang misalnya dokumennya itu tidak tersedia ini, dan atau misalkan hilang, ternyata sudah tidak ada salin dokumen pengganti sebagai bukti usia, ya Putus-putus lagi. Atau jaringannya ya? Golongan ruang sudah. Putus-putus. Halo? Untuk jelasin pangkat golongan ruang, putus-putus. Oke, berarti aku ulang dari pangkat. Ya, dari Pak. pangkat. Oke. Nah, untuk yang pangkat golongan ruang, ketika ada yang tidak sesuai atau mungkin untuk yang pangkat golongan ruang terakhir yang KP Oktober, nah biasanya di SAPK itu datanya sudah berubah menjadi pangkat golongan ruang baru, namun Bapak Ibu belum mendapatkan SK. Nah, nanti dokumen pendukungnya bisa digantikan dengan dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nanti kita akan jelaskan dokumen pengganti untuk masing-masing data riwayat apabila Bapak Ibu tidak memiliki dokumen tersebut atau dokumennya hilang. Nah, untuk yang riwayat keluarga, untuk masing-masing data orang tua, ayah ibu, data pasangan, suami istri dan anak, nanti akan
dibutuhkan data unggahnya itu kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah. Untuk akte kelahiran diperuntukkan untuk anak, surat nikah untuk data pasangan, dan untuk orang tua diperlukan kartu keluarga. Next lagi. Nah, untuk riwayat peninjauan masa kerja, nah apabila Bapak Ibu sudah pernah mengurus PMK atau peninjauan masa kerja dapat ditambahkan di dalam riwayat di MySAPK. Nah, atau kalau yang memang sudah pernah diusulkan dan ada datanya di dalam SAPK, Bapak Ibu tinggal melakukan unggah untuk surat keputusan peninjauan masa kerjanya. Nah, kalau misalkan tidak ada SKPMK-nya, nah itu nanti dapat diganti dengan dokumen pengganti yang lain. Untuk riwayat organisasi, ini isinya adalah data yang berisi informasi riwayat pengalaman organisasi yang berhubungan dengan tusi Bapak Ibu ataupun profesi. Contoh misalkan Bapak Ibu menjadi JF di satu JF tertentu, misalkan pranata komputer atau statistisi atau misalkan analis kepegawaian tergabung dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya ada sertifikat atau kartu anggota, itu bisa ditambahkan dalam riwayat organisasi. Next lagi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan usul peninjauan masa kerja, nah silakan Bapak Ibu usulkan PMK masing-masingnya melalui Biro SDM untuk diproses lebih lanjut. Nah, nanti baru bisa dilakukan proses pemutakhiran data. Next lagi. Nah, untuk riwayat CLTN, kalau ada yang pernah CLTN namun data di MySAPK-nya atau di SAPK-nya belum update, silakan Bapak Ibu tambahkan. Untuk riwayat penetapan CLTN-nya, kalau pernah diperpanjang berarti riwayat perpanjangan CLTN, dan yang terakhir, kalau misalkan sudah kembali dan aktif menjadi PNS, silakan dimasukkan riwayat pengaktifan kembali CLTN-nya. Nah, yang terakhir riwayat CPNS PNS. Nah, jadi di data kami itu ada beberapa yang statusnya sudah PNS, akan tetapi data di SAPK-nya itu statusnya masih CPNS. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ketika melakukan akses ternyata di situ statusnya masih CPNS, silahkan Bapak Ibu ubah dengan mengunggah surat keputusan CPNS dan keputusan PNS-nya. Next lagi. Nah, ini adalah tata cara pengusulan CLTN apabila ada yang data CLTN-nya belum lengkap. Silakan dilengkapi sesuai dengan persyaratan lalu diusulkan ke Biro SDM. Next lagi. Nah, ini adalah pembagian data yang menjadi kewenangan instansi. Nah, untuk PNS yang menjadi kewenangan instansi dari profil pegawai hingga riwayat organisasi dan CPNS PNS. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan usul terhadap riwayat dan profil tersebut, maka hanya akan sampai verifikator dan approval instansi. Kalau datanya sudah sesuai, berarti instansi bisa melakukan approval dan datanya langsung berubah. Nah, untuk P3K dan PPT non-ASN, semua data usulan menjadi kewenangan instansi. Next lagi. Nah, ini yang menjadi kewenangan BKN sebagai pembina dan pengelola kepegawaian, riwayat pendidikan, pangkat golongan ruang, dan peninjauan masa kerja. Nah, untuk riwayat tersebut, ketika sudah di-approve oleh instansi, maka akan masuk ke level BKN. Setelah disetujui oleh BKN secara nasional di Direktorat Pengadaan Kepangkatan, nah nanti baru akan bisa berubah datanya setelah di-approve oleh BKN. Next lagi. Nah, ini adalah dokumen pengganti apabila Bapak Ibu dokumennya ada yang tidak ada itu dalam artian tidak memiliki salinan atau kopiannya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan data fotokopi dan dilegalisir oleh Biro SDM ataupun
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan legalisasi untuk masing-masing data tersebut. Nah, untuk khusus pendidikan, karena yang mengeluarkan adalah universitas, nah Bapak Ibu bisa menggantikan dengan legalisir dari universitas atau sekolah masing-masing. Nah, kalau misalkan fotokopi legalisirnya pun tidak ada dan kalau mau minta legalisir di univnya itu sulit, bisa digantikan dengan surat keterangan dari sekolah ataupun kopertis atau universitasnya. Nah, untuk pangkat golongan pendidikan pangkat golongan jabatan peninjauan masa kerja CPNS PNS, SKP penghargaan dan CLTN. Apabila datanya dokumen pendukung Bapak Ibu tidak ada dalam artian hilang, bisa diganti dengan surat keterangan dari Biro Kepegawaian masing-masing. Nah, untuk template surat keterangannya bisa di-download atau diambil di link yang http://tiny.cc surat keterangan PDM. Nah, khusus untuk keluarga, karena dokumennya berupa surat nikah, akte kelahiran, nah, Bapak Ibu bisa melakukan fotokopi dan legalisir di KUA setempat ataupun di kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Next lagi, siap. Nah, ini beberapa permasalahan kepegawaian. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ketika membuka ternyata tidak bisa masuk ke dalam aplikasi MySAPK, bisa dilihat status kepegawaiannya apakah aktif, atau ternyata Bapak Ibu sudah diusulkan pensiun, atau statusnya sekarang mungkin diberhentikan, atau statusnya saat ini tidak ikut PUPNS 2015 ataupun 2013. Next. Tes Tasa. Next, Tasa. Udah Mbak, belum keganti ya? Belum. Oke, kalau enggak aku baca dari sini aja. Oke, sebentar. Ya, oke. Untuk perbaikan elemen NIP dan nama di dalam PDM tahun 2021 tidak dapat diusulkan melalui MySAPK. Jadi, Bapak Ibu tetap harus melakukan pengusulan perbaikan elemen NIP dan nama ke Biro SDM untuk diproses lebih lanjut ke Direktorat Status dan Kepegawaian. Next lagi. Nah, untuk yang statusnya tidak aktif ataupun statusnya saat ini pensiun, atau misalkan ternyata Bapak Ibu sudah diusulkan pensiun namun beralih ke jabatan fungsional sehingga menambah batas usia pensiunnya, silakan Bapak Ibu menghubungi Biro SDM masing-masing untuk dapat diusulkan pengaktifan kembali. Next lagi. Untuk yang tidak ikut PUPNS 2015 dan tidak memiliki NIP baru, silakan Bapak Ibu menghubungi Biro SDM masing-masing untuk dapat diaktifkan sehingga bisa melakukan proses PDM. Next lagi. Ya, untuk yang diberhentikan, nah apabila ada PNS di lingkungan BKN yang statusnya saat ini diberhentikan namun setelah itu ada surat keputusan untuk pengaktifan kembali, nah nanti Biro SDM silakan berkoordinasi dengan Direktorat Status dan Kedudukan untuk proses pengaktifan kembali PNS tersebut. Next lagi. Nah, ini adalah jadwal PDM khusus untuk instansi pusat, itu berlaku dari tanggal 15 Juli hingga 14 Oktober, di mana Bapak Ibu bisa melakukan proses aktivasi, lalu bisa melakukan pengecekan serta usul PDM yang nantinya akan diverifikasi oleh Biro Kepegawaian hingga bulan November. Nah, nanti akan ada proses MONEF di akhir Oktober apabila masih banyak PNS yang belum melakukan proses UDM karena terkait permasalahan tertentu. Nah, nanti akan ada evaluasi dan
akan ada proses perpanjangan usul PDM hanya untuk yang belum ikut. Akan tetapi kalau yang sudah pernah mengusulkan namun datanya tidak sesuai ataupun tidak lengkap, nah nanti akan berkoordinasi dengan verifikator di instansi masing-masing. Next lagi. Nah, ini adalah alur untuk admin instansi. Jadi pertama-tama kemarin memang dilakukan proses rekod email untuk data PPT non-ASN dengan data ASN. Nah, dalam rangka untuk proses aktivasi. Nah, selanjutnya usul untuk admin PDM sudah dilakukan. Lalu penentuan lokasi untuk UNOR verifikator dan approval ini juga sudah dilakukan oleh tim dari Biro SDM. Dan penentuan verifikator dan approval instansi juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir tinggal proses verifikasi dan approval data. Nah, nanti Bapak Ibu silakan memilih UNOR verifikatornya sesuai dengan unit masing-masing sebelum melakukan usul PDM-nya. Next lagi. Nah, saat ini proses aktivasi MySAPK berdasarkan data per tanggal 9 Agustus, total dari jumlah PNS di BKN sejumlah 2.404, total yang sudah melakukan aktivasi 2.330 PNS, yang belum aktivasi masih 74 orang, jadi status progres aktivasinya sudah 96,92%. Nah, termasuk yang progresnya sudah sangat baik untuk BKN. Jadi tinggal melanjutkan ke tahap itu proses usul untuk pemutakhiran data mandiri. Nah, ini adalah tahapan alur untuk pengguna. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin yang sudah bisa login dan aktivasi tadi yang 2.330 orang bisa melakukan pengecekan untuk data profil serta masing-masing data riwayatnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek seluruh datanya, tetapi hanya bisa melakukan usul perubahan ataupun penambahan. Ubah dalam artian data riwayat terakhirnya sudah ada namun tidak sesuai, jadi dilakukan perubahan, atau ternyata data riwayat terakhirnya belum masuk ke dalam data SAPK maupun MySAPK. Nah, nanti bisa dilakukan usul penambahan riwayat terakhir. Nah, silakan berkata dengan memasukkan data yang terkini ditambah dengan dokumen pendukung. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan lihat riwayat atau histori pengajuan. Kemarin banyak yang nanya, kok saya sudah merubah datanya, tapi ketika saya lihat di riwayat kok datanya masih gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi proses usulan itu tidak langsung berubah di dalam data riwayat Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah diproses verifikasi serta approval baru datanya berubah. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di riwayat atau di histori pengajuan untuk masing-masing usulan UDM-nya. Terkecuali data profil, semuanya harus dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Oke, untuk terkait dengan data serta alur dari saya cukup sekian. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan simulasi untuk penggunaan MySAPK berbasis web. Saat ini yang web itu sudah bisa digunakan. Kalau yang Android baru di-up di Play Store-nya per hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan update untuk untuk aplikasi MySAPK yang versi mobile Android-nya dengan membuka Google Play Store, lalu silakan diupdate aplikasinya. Per hari ini sudah dilakukan deploy untuk yang versi terbaru yang Android. Silakan Mbak Tasa bisa dilanjutkan untuk simulasinya.